Jadi begitu gua masuk, dari mulai security yang jaga musola semua cium tangan, dalam hati, ya Allah gua ikro aja belum taat. Beban hati kita, beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Cakep. Baru di sini gua ngomong ahlan wa sahlan, pada jawab cakep. Ahlan bik semua. Terakhir kita ada panggung, kita ngomong ahlan wa sahlan, orang nyaut amin, saka doa. Yang belum kenal nama gue Fikri, gue keturunan Arab. Ade Arab nih. Yang ketawa ngerti tuh pakai jorok. Gue cuman, ya kan kalau stand up itu harus ada yang namanya act out ya Pade ya. Ya makanya pas gue kenalkan nama gue Fikri, Arab nih. Gitu. Gue pengen sedikit curhat di sini. Percaya nggak percaya gue artis? Ada yang tahu gue artis? Gak ada. Kampret lo. Demi Allah ya, gue gak bohong, gue sering masuk TV. Tapi emang gue artis yang belum terkenal amat. Akhirnya sekali waktu gue mikir gimana caranya biar gue terkenal. Gue ngelihat beberapa artis-artis yang punya darah campuran, salah satunya Cinta Laura. Nah, dia punya ciri khas tuh, gara-gara ciri khas dia terkenal. Ciri khasnya kalau ngomong dibule-bulein. Aduh ujian becek, gak ada ojek ya. Wah, nafsu gitu lihatnya. Ya maklum, bukan apa-apa nih ya, ini informasi. Arab itu nafsunya di atas rata-rata. Jadi kalau ada cewek seksi lewat, cas kita istighfar. Astagfirullahaladzim, mau kemana mbak? Nah itu refleks. Itu gerak diri, kita nggak bisa nahan. Udah balik lagi, kita mikir, wah Cinta Laura gara-gara dia bule, ngomong dibule-bulein, punya ciri khas, dia terkenal. Gue mikir, gue nyontek kita pakai logat asing. Cuma berhubung kita Arab, mau nggak mau pakai logat Arab, jadinya nggak enak. Cinta Laura, aduh hujan becek, gak ada ojek. Kita Arab, abu hujan becek, gak ada ojek. Orang amin lagi. Susah. Tapi gue datang ke sini tuh bahagia banget, walaupun agak beban. Kenapa? Karena di Indonesia kalau ada orang hidung mancung berewokan, pasti disuruh ini Habib. Jadi begitu gua masuk, dari mulai security yang jaga musola semua cium tangan, dalam hati, ya Allah gua ikro aja belum taat. Beban hati kita, beban. Jadi Arab di Indonesia banyak susahnya, selalu disujonin mulu. Kita diperlakukannya beda mulu. Ada bioskop nih, kemarin nih banyak banget superhero, film-film superhero. Gua nggak mau nonton, kenapa? Sirik. Di Arab kagak ada superhero yang kayak Marvel gitu, nggak ada. Paling ada banter Osama bin Laden. Sedih kita. Rasulullah dan para sahabat kan dia pahlawan dunia, ya beda. Nah ini superhero. Gue sirik, kenapa di Arab nggak ada superhero? Gue telah, kenapa di Arab kagak ada superhero yang dihayal-hayal kayak Superman, Iron Man? Kenapa nggak ada? Gue ketemu jawabannya. Ternyata jawabannya cuma satu. Salah satu syarat menjadi superhero harus bisa pakai celana ketat. Lu bayangin dari superhero pakai celana ketat, ya Allah keren nggak geli ya. Kita kesel nggak, kudunya bisa dipaksain. Karena kalau kita perhatiin superhero yang di hayalan-hayalan ini, yang di film-film itu selalu sesuai sama karakter negara masing-masing. Contohnya si buta dari Gua Hantu, Wiro Sableng, dia pakai baju silat. Karakternya Indonesia. Walaupun agak absurd ya, si buta dari Gua Hantu. Pertanyaan gue cuma satu nih, fungsinya hantu apa? Ini dia buta nih, dalam gua nih, ada kuntilanak masuk, buta, ada tamu, gak kelihatan. Percuma, tapi seenggaknya Indonesia punya superhero dengan karakternya baju pangsit. Amerika demen perang, lahir Iron Man, pakai baju besi-besi, begitu terbang keren. Blas, wih Iron Man. Gue mikir harusnya bisa dong, Arab kan punya gamis. Nggak keren jadinya loh. Lu bayangin dah Arab jadi superhero pakai gamis, dia terbang, plus komentarnya cuma satu, kuntilanak dari si kampret. Ya Allah, susah buat pengen keren, susah, beneran susah. Nggak sampai di situ, banyak lagi. Ini bulan puasa nih, bulan puasa. Anak Indonesia yang mukanya Jawa, Sunda, apa segala macam, dia kalau nggak puasa bahasanya nyemen tuh, ngebatalin puasa sengaja. Diledekin sama temennya paling gitu, parah lu nggak puasa, udah selesai. Coba kalau anak Arab, wah puasa nih, Jas, ya Allah Fik lu nggak puasa? Enggak, kenapa memang? Malu sama hidung, ya Allah
Kan kita puasa nahan lapar bukan nahan napas. Urusan sama hidung apa? Dikait-kaitin sama fisik selalu. Bingung gua. Nah tapi ini luar biasa nih, kalau gue perhatiin ceweknya lebih banyak ya. Coba wanita mana suaranya? Lelaki mana suaranya? Jangan mau kalah. Wanita mana suaranya? Masya Allah. Kenapa sih ente diciptain sama Allah ribet bener ha? Ini maaf ya, maaf. Perempuan itu buat saya kadang suka menuntut sesuatu yang buat saya nggak masuk di akal. Ingin diperlakukan adil. Wah Allah. Wanita dijajah pria sejak dulu ADAP, kita yang dijajah. Saya semenjak nikah saya semakin terjajah oleh kaum wanita. Mau bagaimana juga ceritanya salah ngulang cewek. Ada satu kosakata nih ya, yang cuma dikuasain sama kaum wanita. Kata-kata apa? Jujur. Kita pernah pulang kerja telat, istri nanya, sayang kamu dari mana dulu kok pulangnya terlambat? Jujur. Ya Allah, itu tanya begitu dengkul lemas. Mati gue salah jawab kelar. Pas gue mau jawab, gue mikir gue harus jawab bener nih, kalau nggak gue tidur di sofa. Gue jawab apa ya? Gue lagi mikir, entah kenapa wanita tuh ofensif banget. Tiba-tiba ngomong gini, kamu lagi mikirin apa? Kamu lagi mau ngebohongin aku ya? Ya Allah. Sekali waktu bini gue pulang telat, dalam hati gue dendam, gue balas loh. Sayang, kamu kemana dulu kok pulangnya terlambat? Jujur. Itu waktu gue coba, gagal. Entah kenapa cewek tuh cepet mikirnya, tahu-tahu tiba langsung jawab. Begitu gue bilang, lu kok pulangnya terlambat kemana dulu? Jujur, langsung jawab. Kamu kok nanya gitu sama aku? Kamu udah mulai gak percaya sama aku? Kamu jahat ya Allah. Ini gue nanya kenapa gue yang dosa. Subhanallah, gue seneng banget sama wanita-wanita yang ada di sini pakai bajunya pada rapi, ketutup, dihijab, masya Allah solehah. Karena buat gue perempuan yang pakai baju minim, benar, perempuan yang pakai baju serba minim bahlul. Kenapa bahlul? Hidupnya ribet. Lu perhatiin kalau perempuan pakai rok mini, dia jalan rok kudu diturunin, dia mau duduk kudu nurunin rok, dia berdiri duduk kudu nurunin rok. Kadang gue iba, gue pengen ngomong, lu yang jalan gue pegangin rok lu biar kemana-mana udah. Repot hidupnya ya Allah. Baju belahan dada kemana-mana buat apa? Perempuan punya aura tutupin buat suami lo. Ini pakai baju belah dadanya kemana-mana, ya Allah mubazir. Bukan apa-apa kita, ya Allah laki-laki sekuat-kuatnya Ustaz aja istighfar, astagfirullah lagi kita. Mata susah dikontrol, dia lewat kita ngelirik, kan apa gue bilang. Gitu. Tapi balik lagi wanita ya luar biasa, masya Allah. Perempuan, wanita itu stratanya naik terus. Makhluk hidup yang paling luar biasa, yang paling istimewa yang diciptakan sama Allah di muka bumi itu perempuan. Tanggal 6 Januari kemarin alhamdulillah anak gue baru lahir, dan gue melihat langsung bagaimana wanita melahirkan seorang anak. Kata dokternya ternyata rasa sakitnya setara dengan ratusan tulang nih patahnya barengan, dan cuman perempuan yang kuat, laki-laki nggak ada yang kuat. Tepuk tangan buat perempuan. Sekali waktu gue ngomong, akhirnya ngobrol sama ibu gue, mah gue mulai tahu kenapa gue harus hormat sama ibu. Iya bang, karena melahirkan itu luar biasa ya mah. Iya, sama satu lagi ibu gue bilang, apa mah? Sorga lo di bawah telapak kaki gue. Oh sorga di bawah telapak kaki mah? Iya, oke, gue berangkat, gue beli kursi roda, gue kasih ke emak gue ditampar. Kelepok, ngokrak kenapa ditampar? Lu ngapain beliin gue kursi roda? Lu nyumpahin gue lumpuh. Mah, ini sorga di bawah telapak kaki, mamah belanja kemana-mana jalan kaki, sorga berantakan, siapa yang mau tanggung jawab? Ini buat lelaki, ini kalau ini buat laki-laki ya. Gua kasih tahu sama perempuan-perempuan yang ada di sini, lelaki mulutnya dusta. Percaya sama gue, makanya gue kawin sama perempuan. Ya. Nah, lelaki, ogah, apalagi kayak si Simbat tadi tuh, ini tamit gua. Allah, gua ngeliatin tadi debus, pengen gua rukiah bawaannya. Gue ngeliat linu berarti Allah, ini golok dimainin. Balik lagi, laki-laki ini buat laki-laki. Lu kalau suka sama perempuan yang jadi laki-laki itu yang tegas. Kalau suka lu ngomong, mau nggak lu nikah sama gua? Itu laki-laki. Jangan kayak laki-laki milenial yang kayak zaman sekarang, cemen mau nembak aja ribet, pakai breakdance dulu. Gua mau ngomong sama lu. Jadi gini nih. Yang gue takut cewek lu nak breakdance diajak di battle lo. Mau apa lo mau breakdance? Mau ayo. Joget kuduaan.
Laki mah tegas aja gitu. Lagian ya perempuan juga kalau misalnya ditembak sama laki-laki, mau nggak kamu jadi kekasihku seumur hidupku? Udah, mau nggak usah pakai ngomong kasih aku waktu seminggu ya. Ya Allah, lu mau apa, lamar kerja? Ada apa sih? Ribet kadang ah. Ayo balik lagi, kita ngomongin diri gue aja yang keturunan Arab. Banyak susahnya. Gue nih waktu keluarga gue tuh ada yang Nasrani, ada yang Buddha, ada yang Hindu, segala macam. Jadi ada beberapa agama yang gue mengenal gitu. Salah satunya di Nasrani ada namanya Sinterklas. Tahu Sinterklas dong ya? Di Indonesia soalnya tiap Natal tuh ditontonin dari pagi sampai subuh, nontonin Sinterklas. Sekali waktu gue jadi kayak Sinterklas lucu juga ya gitu. Kepengen gue sekali-sekali menjadi sosok kayak Sinterklas gitu, baik gitu, lucu, gendut gitu kan, hobinya bagi-bagi hadiah gitu kan. Sekali waktu gue ngikutin, gagal loh. Kenapa? Arab. Yang pertama nih, Sinterklas parkir di mana? Di atas genteng. 7 rusa 1 kereta. Kita Arab, totalitas mau nggak mau tuh rusa kita ganti onta. Ini onta di atas genteng 7 ekor jebol genteng orang. Kita belum jadi Sinterklas udah tekor. Itu baru perkara yang pertama. Yang kedua, Sinterklas lewat mana? Masuk ya? Lewat cerobong asap. Gak punya akhlak tuh deh. Gak punya anak, kalau cerobong asap datang nggak ngomong, dia pulang nggak ngomong. Satu keluarga nggak pernah ada yang tahu Sinterklas kapan datang dan pergi. Karena kita orang Indonesia, saya Muslim dan juga keturunan Arab, kita punya akhlak lewat pintu depan. Assalamualaikum, wah otak pintu. Satu rumah bangun liatin muka gue curiga, ISIS nih anjing. Ya Allah, gue bilang susah bener. Di situ gue mikir, oke, gue harus bikin nih keluarga percaya kalau gue Sinterklas. Sinterklas punya 2 ciri khas. Ketawa sama nyanyi dengan nada yang berat. Ketawanya kan gitu kan, nyanyinya jingle bell, jingle all the way. Perkaranya gue nggak pernah ketemu ada orang Arab suaranya ngebas, pasti cempreng. Arab ketemu Arab lu perhatiin, gitu. Nggak ada kita Arab ngebas, oh cempreng gitu ya. Lak-lakan kita udah kejepit kol-kolah soalnya. Yang tadinya gue mau ketawa biar nih keluarga percaya, berubah. Gak enak. Belum kelar sampai di situ dia makin gak percaya kan, wah ini bukan Sinterklasnya, orang pasti aslinya terorisnya segala macam. Akhirnya oke, gue nyanyi. Nah ini perkaranya. Arab itu baca dari kanan ke kiri. Belum hukum bacanya, ada itu qombilah guna, kol-kola, tajwidnya banyak. Itu nada yang tadinya jingle bell berubah. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle bell, jingle. Ini keluarga bukannya percaya dia ikut nyanyi. Syalalalala ade apa? Gue waktu kecil pertama kali dipaket dari Arab ke Indonesia. Ya kita dipaket pakai DHL, gue das, kardus. Ya. Gue masuk sekolah di Indonesia, gue dipanggil sama guru gue, Fikri maju ke depan, gue maju. Gue diadu rupanya sama temen gue yang orang Indonesia asli, orang Sunda. Ujang maju ke depan, Ujang maju. Jang, coba kamu nyanyi lagu Balonku lirik pertama. Coba. Ujang nyanyi balonku ada 5 gitu kan, kalau kecil kan suka disuruh maju, suruh nyanyi gitu kan, maju. Fikri coba kamu nyanyi, yang gue bilang tadi nadanya berubah. Ujang balonku ada 5, Fikri balonku ada 5, lak-lakan peko batu gitu. Lirik kedua, oh ini anak gak benar. Ujang coba nyanyi lagu lirik kedua balonku, contohin Fikri yang benar kayak gimana. Ujang nyanyi rupa-rupa warnanya. Selesai. Fikri coba nyanyi, gue nyanyi rofa-rofa warnanya. Guru gue bilang, Fikri jempol anak soleh pakai P bukan pakai F, rupa-rupa bukan rufa-rufa. Lah kita anak Arab jawab, ibu guru di Arab Saudi nggak ada huruf P, kita fantat fulo seferefetan semua pukul rata. Yang nggak tahu ngaji. Iya, belum kelar sampai di situ. Dari ketiga, Ujang nyanyi anak Indonesia nyanyi lagu Balonku dari ketiga, aman biar katanya anak punya asma. Kenapa? Ada jeda napas di tengah. Hijau kuning kelabu, nafas, merah muda dan biru, selesai. Fikri, waktu gue mau nyanyi lagu Balonku dari ketiga yang ada di otak gue, guru ngaji gue pernah bilang, Fikri kalau kamu ketemu satu kalimat panjang baca dengan 3 harokat. Allahu Akbar. Mau gue tarik napas dalam-dalam, gue tarik napas, gue nyanyi hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Satu kelas nyaut amin.
Yang masih ada penderitaan gue di lagu balonku di lirik terakhir, di saat balonnya meletus. Anak Indonesia balonnya meletus bahagia, kenapa? Sisanya banyak. Meletus balon hijau berempat tuh masih banyak sisanya. Lah kita, Fikri coba balon lu meletus, iya bu. Meletus balon hijau darat 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 darat. Gua tekor 3. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk para juara Gumping Rasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade, kompor gas ya, kompor gas.